Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran adab dari kitab yang berjudul Adabul Muslimi fil Yawmi wal Lailah, yang insyaallah taala akan dirutinkan pada setiap Ahad pekan kedua setelah sholat subuh di Masjid Baitul Jihad yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik, pada pertemuan bulan lalu telah selesai dari mempelajari bab yang pertama, yaitu seputar adab-adab tidur. Maka pada pagi hari ini insyaallah ta'ala akan mempelajari bab yang kedua, yaitu seputar adab-adab buang hajat. Baik, sebelumnya mohon maaf tidak bisa menampilkan PDF kitabnya karena laptopnya belum tersedia. Tetapi insyaallah tidak mengurangi semangat kita di dalam belajar. Baik, langsung saja. Bab ini berjudul adab-adab buang hajat atau etika-etika di dalam buang hajat. Dan buang hajat yang dimaksud mencakup buang air besar maupun buang air kecil. Baik, buang hajat merupakan salah satu aktivitas rutin seorang hamba di dalam kesehariannya. Dan ternyata agama Islam setelah sedemikian rupa memberikan aturan dan bimbingan kepada umatnya dalam hal yang satu ini, sehingga seorang muslim ketika dia memaksimalkan adab-adabnya di dalam buang hajat, maka di dalam buang hajatnya pun saja dia bisa memperoleh banyak pahala. Tetapi jika adab-adab terkait buang hajat ini dilanggar, pun juga buang hajat bisa menimbulkan dosa. Karenanya perlu diperhatikan adab-adab terkait buang hajat agar aktivitas tersebut bisa membuahkan banyak pahala. Baik, akan disebutkan di dalam kitab ini sekitar 13 adab buang hajat yang insyaallah ta'ala akan kita selesaikan pada pagi hari ini secara singkat dan padat. Baik, adab yang pertama yaitu bersegera untuk menunaikan atau membuang hajat. Bersegera untuk buang hajat. Ini adab yang pertama. Bersegera untuk buang hajat. Maksudnya ialah kapanpun seseorang sudah merasakan ingin buang hajat, baik itu buang air besar maupun buang air kecil, maka dia segera untuk menuju toilet dalam rangka buang hajat. Demikian. Yang demikian itu karena di dalam hal tersebut terdapat manfaat-manfaat agama dan juga manfaat-manfaat kesehatan. Ini adab yang pertama. Jadi seorang hamba kapanpun dia merasa ingin buang hajat, sudah dirasa ingin buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil, maka dia tidak menunda-nunda untuk buang hajat. Akan tetapi langsung dia segerakan buang hajat yang tersebut. Yang demikian itu pertama
karena di dalamnya terdapat faedah agama, karena memang agama kita menganjurkan untuk itu. Yang kedua, terdapat faedah dari sisi kesehatan, karena memang ya sebagaimana diketahui bahwa menahan-nahan buang hajat itu memberikan atau ada efek kurang baik bagi kesehatan seseorang. Karenanya dianjurkan untuk segera buang hajat jika memang sudah dirasakan. Karenanya di dalam fikih sholat kita ketahui bahwa di antara kemakruhan adalah seseorang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat dalam keadaan sambil menahan keinginan untuk buang air besar atau menahan keinginan untuk buang air kecil. Makruh, ya. Karena Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya di antara uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berjamaah, untuk tidak sholat berjamaah, ialah ketika dia harus buang hajat. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia harus buang hajat, maka dia segera untuk buang hajat dan tidak mengapa terlambat dari sholat berjamaah. Itu uzur. Karenanya dimakruhkan seorang tetap memaksakan sholat tetapi sambil menahan rasa ingin buang air besar maupun buang air kecil. Dan itu pun juga akan menyebabkan hilangnya khusyuk dalam sholat. Demikian. Baik. Ya, maka sungguh keliru jika ada seseorang yang tetap membela untuk bisa sholat di shaf pertama, mendapat takbiratul ihram bersama imam, namun dia sambil menahan rasa ingin buang hajat. Nah, itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Dalam agama kita justru pada saat itu yang diutamakan buang hajat dulu baru sholat. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, adab yang kedua. Di sini saya tidak bacakan teks Arabnya untuk mempercepat dan mempersingkat karena PDF kitabnya juga tidak ditampilkan, jadi saya langsung terjemahkan. Adab yang kedua adalah bersembunyi. Adab yang kedua adalah bersembunyi atau menutup diri dari pandangan manusia ketika buang hajat. Ini adab yang kedua, yaitu seseorang hendaknya bersembunyi atau menutup diri dari penglihatan orang lain ketika hendak buang hajat. Yang demikian itu dalam rangka menjaga auratnya supaya tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak melihatnya. Yang demikian itu berdasarkan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh 4 imam sunan, yang 4 imam hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau sebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhaba ay al-khala ab'ada. Artinya kata sahabat Al-Mughirah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau apabila hendak buang hajat maka beliau menjauh air. Ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan contoh dari beliau ketika sedang di luar rumah, ketika sedang di tempat terbuka, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan memberikan contoh kepada umatnya ketika hendak buang hajat beliau menjauh dari orang-orang, ya, hingga beliau hilang dan tidak terlihat. Ini contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka merupakan fenomena yang kurang baik ketika seseorang buang hajat sembarangan, buang hajat sembarangan di tempat-tempat umum yang dilihat dan disaksikan oleh banyak orang yang lalu lalang. Maka ini menjadi contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu beliau kalau buang hajat menjauh, menghindar, bersembunyi dan menutup diri. Ini masih sering kita dapati di pinggir-pinggir jalan adanya orang-orang yang buang hajat di pinggir jalan, berdiri seperti itu. Lalu pinggir jalan raya, yang semua orang yang lewat di situ melihatnya. Ini menjadi contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik.
Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ketiga adalah menjauhi 3 tempat yang dapat mengundang laknat. Menjauhi 3 tempat yang dapat mengundang laknat untuk buang hajat. 3 tempat tersebut adalah: pertama, saluran air bersih. Yang kedua adalah jalanan akses manusia. Yang ketiga adalah tempat berteduh manusia. Maka 3 tempat ini diantara tempat-tempat yang seseorang dilarang untuk buang hajat di situ, baik buang air besar maupun buang air kecil. Yang pertama adalah saluran air bersih yang digunakan oleh manusia untuk minum dan sebagainya, maka seseorang diharamkan untuk buang hajat di situ. Yang kedua adalah jalanan akses manusia, lalu lalang manusia, seseorang diharamkan untuk buang hajat di situ. Demikian. Dan yang ketiga adalah dari tempat berteduh manusia. Tempat manusia duduk berteduh, ya, dari panasnya terik matahari, seperti taman-taman umum. Haram dalam agama Islam buang hajat di tempat-tempat seperti itu. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang datang dari beliau bersabda, "Ittaqu al-mala'in ats-tsalath, al-baraza fil mawarid, wa qari'at at-tariq, wa dhil." Beliau bersabda yang artinya, awas kalian, pelihara diri kalian dari 3 tempat yang dapat mengundang laknat. Yang pertama kata beliau, buang hajat di saluran air bersih. Yang kedua, buang hajat di jalanan manusia. Yang ketiga, buang hajat di tempat berteduh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan 3 tempat tersebut dengan al-mala'in, tempat-tempat yang bisa mengundang laknat. Dan dalam bahasa Arab dan juga istilah syar'i, laknat itu maknanya adalah dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu laknat. Jadi kalau bapak-bapak jemaah sekalian membaca ayat ataupun hadis ada penyebutan kata laknat, maka itu maknanya adalah, ya, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang buang hajat di 3 tempat itu mengundang laknat, pelakunya akan diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, ya, di samping itu manusia yang mendapati baunya dan semisal dan kotorannya itu selalu melaknat dan gerutu serta mengutuk orang-orang yang berbuat seperti itu. Dan kita dapati, ya, ketika misalnya di akses jalan umum, ya, banyak orang lalu di situ mendapati aroma bau pesing dan semisalnya, itu setiap mereka minimal, ya, mengutuk pelakunya. Ya, itu akibat 1 kali buang hajat di tempat seperti itu mengundang banyak laknat. Nah, dan kutukan dari banyak orang. Maka mesti dihindari. Dan sayangnya adab ini masih banyak dilanggar oleh sebagian saudara-saudara kita. Sebagian saudara-saudara kita, seperti tempat-tempat umum, di terminal dan semisalnya. Ya, ini bahaya, mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dalam agama kita. Baik, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang keempat adalah tidak mengangkat pakaian sampai ia sudah mendekati ke tanah. Tidak mengangkat pakaian sampai dia mendekati tanah atau mendekati lantai tempat dia buang hajat. Ini adabnya. Yang keempat, yang demikian itu agar auratnya tidak tersingkap di hadapan orang yang tidak boleh untuk melihatnya. Berdasarkan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, disebutkan dari sahabat Anas, semoga Allah meridhai beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada qada al-hajati lam yarfa
hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaian beliau sampai beliau mendekat ke tanah. Ini contoh Nabi SAW. Beliau baru mengangkat dan meningkap ya, pakaian beliau untuk buang hajat ketika sudah mendekati tanah tempat buang hajat. Seperti itu. Ya, ini teladan dari Nabi SAW. Ya, bukan seseorang misalnya di rumah buang hajat, dari ruang tamu sudah buka celana, dari ruang keluarga sudah buka celana, bukan, ya, buka celananya ketika sudah di dalam toilet, ya, air. Dan yang demikian pula juga dalam rangka menanamkan pendidikan rasa malu kepada orang-orang di rumah, anak-anak dan semisalnya, ya. Kalau anak-anak setiap hari melihat bapaknya ngewer begitu sembarangan, ya, dari ruang TV ke toilet sudah buka celana, nanti anaknya ikutan seperti itu, ya. Nah, maka hendaknya berikan teladan yang baik, ya, sejak ini menanamkan akhlak rasa pemalu. Nah, baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang kelima disebutkan di sini adalah yaitu sebelum ke yang kelima saya ingin sedikit menekankan adab yang pertama tadi. Ini juga kita dapati di sebagian masjid mushola, ya, khususnya ada sebagian orang tua, ya, itu di tempat wudhu, toilet umum di masjid itu, ya, suka sembarangan, ya, meningkat aura, ya. Dia pakai kain sarung saja, dalamnya cadalang, lalu kain sarungnya digulung sampai. Ini sekalian ini di sebagian tempat, ya. Aki-aki biasanya, sebagai aki-aki, ya, sebagai bapak-bapak, itu diangkat kain sarungnya sampai ke pinggang, ditinggal cadalangnya aja. Allah nggak boleh, jangan, ya. Lalu lalang di toilet umum tempat wudhu, jangan. Itu dihindari. Nah, baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang kelima. Adab yang kelima adalah tidak memasuki toilet atau tempat buang hajat dengan membawa sesuatu yang padanya terdapat penyebutan nama Allah. Tidak memasuki toilet, ya, tidak memasuki toilet atau tempat buang hajat dengan sesuatu atau membawa sesuatu yang padanya ada penyebutan nama Allah. Baik itu berupa suara ataupun tulisan. Baik itu berupa suara ataupun tulisan, ya. Seperti misalnya seorang menjadikan suara notifikasi atau telepon handphonenya azan misalnya, dan yang semisalnya, ya, dia ketika dibawa masuk ke toilet ternyata berkumandang azannya bunyi. Ini tidak sepatutnya, tidak sepatutnya. Itu berupa suara atau bunyi. Demikian pula berupa tulisan. Demikian pula berupa tulisan, ya. Tidak sepatutnya seseorang membawa suatu tulisan ke dalam toilet yang di dalamnya terdapat tulisan nama Allah, penyebutan nama Allah. Maka ini dihindari. Seperti misalnya seseorang memasuki toilet sembari membawa buku agama misalnya, yang di dalamnya, ya, terdapat nukilan ayat, nukilan hadis, ya, dan semisalnya, maka ini dihindari. Ya, ini dihindari. Demikian. Mengapa? Dijelaskan karena, ya, toilet itu atau tempat buang hajat merupakan tempat banyaknya kotoran dan najis. Dan juga toilet serta tempat buang hajat ini merupakan tempat berkumpulnya para syaitan. Maka dalam rangka untuk menjaga penghormatan dan keagungan nama Allah dari sikap pelecehan dan merendahkan itu dihindari, ya. Dalam rangka mengagungkan nama Allah, maka jangan membawa sesuatu ke dalam toilet yang terdapat padanya penyebutan nama Allah, baik berupa suara ataupun tulisan. Nah, seperti itu. Ulama menjelaskan kecuali kalau ada darurat. Ya, mereka mencontohkan seperti misalnya sebagian mata uang itu ada penulisan nama Allahnya. Ya, sebagian mata uang di Timur Tengah misalnya, ya, itu ada penulisan lafzul jalalah, penulisan nama Allah. Maka pada saat itu ada darurat, ada hajat, seseorang boleh untuk membawa masuk, ya, uang tersebut ke dalam toilet, karena kalau jika dia tinggalkan di luar maka bisa raib. Nah, seperti itu.
Adapun untuk mushaf Al-Quran, maka mutlak hukumnya haram. Membawa masuk mushaf Al-Quran ke dalam toilet hukumnya haram. Ya, baik itu ditampakkan maupun disembunyikan. Baik itu taruh di saku ataupun di dalam tas, tidak boleh membawa mushaf Al-Quran ke dalam toilet. Ini mutlak. Ya, untuk mengagungkan dan memuliakan firman Allah Subhanahu wa taala dari ya sikap-sikap melecehkan. Jadi untuk bawa mushaf Al-Quran ditaruh dulu di luar, baru masuk toilet. Jangan dibawa masuk. Nah, baik. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Berangkat dari situ pula tidak dibolehkan seseorang untuk ya berzikir dengan lisan di toilet. Di dalam toilet, ya, di dalam toilet seseorang tidak diperkenankan untuk berzikir dengan lisannya ketika sedang buang hajat. Seperti ini. Berzikir bebas, yani takbir, tasbih, tahmid, tahlil dan semisalnya boleh di dalam toilet. Ya. Dan juga termasuk baca Al-Quran atau membaca hafalan boleh di dalam toilet. Seperti itu. Ya. Baik. Adapun kata ulama zikir dengan hati tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan meskipun di dalam toilet. Tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati ataupun dengan lisan, maka tidak dibolehkan. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, adab yang keenam. Masih semangat? Ada. Ditulis ya. Catat ya. Nah, buat bisa lagi. Semangat. Setengah lagi kita singkat, kita percepat. Adab yang keenam adalah dilarang untuk menghadap dan membelakangi kiblat. Dilarang untuk menghadap dan membelakangi kiblat di saat buang hajat. Baik. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Idza ataitumul ghaidha fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi bawlin aw ghaidin." Beliau bersabda yang artinya, apabila kalian hendak ya mendatangi toilet atau tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan juga janganlah kalian membelakanginya, baik itu dengan buang air kecil ataupun buang air besar. Ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilarang atau diharamkan untuk menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Baik. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang larangan tersebut. Apakah larangan tersebut berlaku umum atau larangan tersebut hanya berlaku ketika di tempat terbuka? Ada perbedaan pendapat di sini. Ya, ini biasa masalah khilaf, ya, khilafiyah di sini. Dan ya sebagai ulama ada berpandangan umum, baik di tempat terbuka maupun di dalam bangunan dilarang untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Sebagian pendapat ulama lagi menyatakan tidak, larangan tersebut hanya berlaku di tempat terbuka. Di tempat terbuka. Adapun bila seorang buang hajatnya di dalam bangunan atau seseorang buang hajatnya di tempat terbuka, namun antara dirinya dengan kiblat ada sesuatu yang menghalangi, itu boleh. Atau sebagian ulama pendapat yang kedua. Dan dalam kitab ini pendapat yang dipilih adalah pendapat yang kedua. Dalam kitab ini pendapat yang dipilih adalah pendapat yang kedua, yaitu bahwa hukum tersebut larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat ini khusus hanya di tempat terbuka saja. Di tempat terbuka, di tanah lapang. Adapun bila seorang buang hajatnya di dalam bangunan seperti toilet kita pada hari ini, atau dia buang hajatnya di tempat terbuka, namun antara dirinya dengan kiblat ada sesuatu yang menghalangi, maka yang seperti itu boleh. Dan kami pribadi lebih condong memilih pendapat yang kedua ini, bahwa larangan tersebut khusus ya di tempat terbuka dan tanpa menghalang. Di antara dalilnya adalah di riwayat lain disebutkan ya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah ya beliau cerita dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat
di dalam rumah beliau sembari membelakangi kiblat. Ini persaksian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat di dalam rumah. Artinya berarti di dalam bangunan. Perbuatan beliau sendiri, beliau pernah buang hajat, pernah buang air kecil, ya, dengan membelakangi Ka'bah, membelakangi kiblat. Itu. Jadi hadis tadi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, ya, itu dikhususkan dengan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sendiri pernah, ya, buang hajat membelakangi Ka'bah, dan itu di dalam rumah, di dalam bangunan. Dalam riwayat lain juga pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat, di tempat terbuka di luar rumah, beliau menempatkan atau memarkirkan unta beliau, ya, memarkirkan unta beliau menghadap ke kiblat. Lalu beliau jongkok untuk buang hajat menghadap ke untanya tersebut. Berarti antara kiblat dengan unta, antara kiblat dengan dirinya ada sesuatu yang menghalangi. Maka beliau buang hajat di situ, menghadap ke kiblat, namun dihalangi oleh untanya. Ditanya oleh seseorang, bukankah kita sudah dilarang dari perbuatan tersebut? Ibnu Umar menjawab radhiyallahu anhu, beliau jawab, iya betul dilarang, akan tetapi, ya, larangan tersebut hanya di tempat terbuka saja. Akan tetapi jika antara dirimu dengan kiblat ada sesuatu yang menghalangi, kata beliau, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Seperti itu. Berarti kesimpulannya adalah pertama, ya, kesimpulannya adalah ulama menjelaskan, ya, ulama yang berpendapat kedua tadi yang menyatakan boleh di dalam bangunan, tapi mereka tetap menjelaskan bahwa yang lebih utama tetap tidak, baik di dalam bangunan sekalipun, yang lebih utama adalah tetap tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Mereka bilang seperti itu. Yang afdol adalah tetap tidak menghadap atau membelakangi kiblat meskipun di dalam bangunan. Ada begitu. Sehingga kesimpulannya adalah pertama, tadi bapak-bapak bisa cek, ya, cek posisi klosetnya masing-masing di rumah. Yang di masjid juga, kalau itu enggak ada semuanya, ya, cek di rumah. Ya, pertama, kalau seandainya, ya, kesimpulan pertama nih, bagi orang yang baru akan membuat kloset, maka dianjurkan untuk jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Itu bagi yang baru mau bikin. Yang kedua, bagi yang sudah terlanjur, maka tidak ada kewajiban membongkar. Karena tadi yang kita pilih, yang saya pribadi pilih mendapat tadi, kalau dalam bangunan tidak mengapa, boleh. Makanya yang kedua tadi, kalau sudah terlanjur ternyata mendapati di rumah ada salah satu kloset yang menghadap atau membelakangi kiblat, tidak ada kewajiban untuk membongkarnya. Sudah tidak mengapa. Seperti itu. Yang ketiga, ya, tidak perlu misalnya kloset di rumah menghadap atau membelakangi kiblat, tidak perlu bapak buang hajatnya nyerong begitu, ya. Khawatirnya tak saya. Bapaknya yang dua posisi, berarti dibongkar, klosetnya yang dibongkar, tapi tidak boleh singgah, tak perlu, ya. Jadi boleh hukumnya, kalau di dalam bangunan boleh. Seperti itu. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh adalah dilarang buang air kecil, ya, di air yang diam, menggenang, tidak mengalir. Ada larangan di sini. Larangan buang air kecil atau pipis, ya, di air yang menggenang, diam, tidak mengalir. Berdasarkan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang sahih muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "La yaqulanna ahadukum fil ma'i daimi alladhi la yajri." Beliau bersabda, artinya, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang menggenang, air yang diam, yang dia tidak mengalir. Ini larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda beliau. Beliau larang, jangan, ya, sekali-kali buang air kecil
di air yang diam menggenang tidak mengalir. Karena demikian ya dapat mencemari air tersebut. Baik, kita percepat yang ke-8. Saya kajian ini sambil melihat meja itu. Saya lihat itu buat punya-punyaannya lagi disiapin. Baik. Ya, yang ke-8, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, adab yang ke-8 yaitu tidak menggunakan tangan kanan. Ya, di saat buang hajat. Tidak menggunakan tangan kanan di saat buang hajat. yakni untuk memegang atau menyentuh kemaluan maupun untuk istinja atau cebok. Boleh, ya. Hendaknya dihindari penggunaan tangan kanan saat buang hajat, baik untuk menyentuh kemaluan atau memegangnya maupun ketika cebok, cebok atau istinja. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih disepakati oleh Abu Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul wa la yatamassah min al-fala bi yaminihi. Beliau bersabda, artinya janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia sedang buang air kecil, dan janganlah ia cebok atau berbersih diri dengan tangan kanannya. Seperti itu. Larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi ketika buang hajat, jika ada perlu untuk memegang kemaluan, maka gunakanlah tangan kiri. Dan ketika hendak cebok atau istinja, maka juga gunakan tangan kiri. Makanya orang tua kita dahulu sudah menerangkan nilai ini. Seorang anak ketika dia hendak memberi sesuatu atau menerima sesuatu, orang tua kita mengatakan, jangan pakai tangan cebok, katanya. Kan begitu. Maksud tangan apa? Tangan kiri. Dan orang tua kita sudah paham, tapi pakai tangan yang bagus, tangan yang baik. Maksud tangan kan? Tangan kanan. Seperti itu. Semoga Allah Taala merahmati seluruh orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak. Baik. Itu dihindari. Adapun di luar aktivitas buang hajat dan juga di luar aktivitas cebok, seseorang boleh-boleh saja menyentuh dan memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Adab yang ke-9 yaitu dianjurkan buang air kecil sembari jongkok. Dianjurkan buang air kecil sembari jongkok dan dibolehkan sembari berdiri. Perhatikan kalimatnya. Dianjurkan buang air kecil sambil jongkok, dan dibolehkan buang air kecil sambil berdiri. Ini ada masalah yang dibahas oleh ulama. Apa hukumnya buang air kecil sambil berdiri? Maka dalam kitab ini disebutkan bahwa pada asalnya hendaknya buang air kecil itu dengan jongkok, berdasarkan hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, beliau berkata, kata beliau, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yaqulu illa jalisan. Beliau berkata yang artinya, barang siapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil sembari berdiri, maka janganlah kalian percaya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena kata beliau, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil melainkan dalam keadaan jongkok. Ini hadis sahih. Persaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang selaku istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menemani di rumahnya. Persaksian beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau buang air kecil itu selalu jongkok, tidak pernah berdiri. Karena kata Aisyah, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kalau dia menceritakan kalian bahwa Nabi SAW pipis berdiri, jangan dipercaya, kata beliau. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, ternyata ada hadis lain, hadis yang sahih muttafaqun alaih disepakati oleh Abu Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantaha ila subaqati qaumin fabala qa'iman. Kata
Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu beliau hendak pergi menuju tempat buang hajat suatu kaum. Fabala qa'iman. Lalu beliau pun pipis sambil berdiri. Ya. Ada dua hadis yang terkesan bertentangan, terkesan saling bertentangan. Tadi kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pipisnya selalu jongkok, tidak pernah berdiri. Tapi persaksian Hudzaifah di luar rumah, Nabi SAW pernah pipis sambil berdiri. Maka ulama menarik kesimpulan dari dua hal tersebut, ya, bahwa dianjurkan pipisnya sambil jongkok. Tapi kalau pipis sambil berdiri itu hukumnya boleh. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja dijelaskan dalam kitab ini, bagi orang yang hendak pipis dengan berdiri ada syaratnya. Pertama syarat pertama adalah yang aman dari percikan najis. Nih dipastikan dulu nih bagi orang yang mau pipis berdiri. Ya, pastikan bahwa aman dari percikan najis, baik ke badannya maupun ke pakaiannya. Makanya alhamdulillah sekarang di sebagian kuil itu sudah ada ini kan, supaya tidak berbalik. Kemudian syarat yang kedua adalah harus aman dari pandangan orang lain terhadap auratnya. Ini dijaga betul-betul nih, khusus di toilet umum ketika pipis berdiri, jangan sembarangan buka tutup slidingnya, ya. Belum beres ditutup, udah nengok misalnya sudah, jangan. Itu syaratnya. Jadi kesimpulan dari yang dianjurkan adalah pipis dengan jongkok, namun dibolehkan pipis dengan berdiri. Yang ke-10, jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, yang ke-10 adalah adab yang ke-10 yaitu tidak berbicara ya selama buang hajat kecuali ada darurat. Tidak berbicara selama buang hajat kecuali ada darurat. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau sebutkan anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fasallama falam yurd alaihi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pernah ada seorang yang melintas sementara Rasulullah SAW pada saat itu sedang buang air kecil. Lalu pria tersebut mengucapkan salam kepada Nabi SAW, maka beliau pun SAW tidak membalas salamnya. Hadis sahih. Jadi Nabi SAW dalam kondisi buang hajat, ada seorang yang melintas mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Lalu beliau tidak jawab salamnya. Padahal kita tahu menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Namun pada saat beliau sedang buang hajat, beliau tinggalkan itu. Artinya kalau ucapan yang wajib saja ditinggalkan, apalagi yang selainnya, ya, apalagi yang selainnya, maka hendaknya tidak berbicara tatkala masih proses buang hajat, ya, ya, seperti misalnya menyanyi suwil misalnya dan sebagainya, jangan, ya, itu dihindari. Baik, ya. Tadi ya, kecuali ada darurat, seperti misalnya minta diambilkan sesuatu dan misalnya, maka itu boleh, maka itu tidak mengapa. Baik, yang ke-11 sedikit lagi. Udah mau, ya. Ini saya yang melihat ekspresi ini ya soalnya. Baik. Semangat sebulan sekali sayang ya, sebulan sekali ya. Nah, yang ke-11, adab yang ke-11 adalah ya tidak cebok menggunakan tulang belulang ataupun kotoran hewan yang sudah kering. Itu yang ke-11, tidak cebok menggunakan tulang belulang atau kotoran yang sudah kering. Begini, dalam agama Islam terkait cebok berbersih diri setelah buang hajat itu ada dua. Ada yang disebut dengan istinja, ada yang disebut dengan istijmar. Ada dua, ada istinja, ada
istijmar. Singkatnya, istinja itu cebok menggunakan air. Istijmar cebok menggunakan batu dan yang sehukum dengan batu. Kata para ulama termasuk tisu. Kata para ulama termasuk di tisu toilet. Nah, dalam agama Islam itu cebok ada dua hal itu, ada istinja, ada istijmar. Kedua-duanya boleh dan dibenarkan. Baik cebok menggunakan air maupun cebok menggunakan batu atau tisu. Dalam agama Islam boleh. Dan dalam agama Islam, ya, dalam agama Islam mencukupkan dengan salah satunya boleh. Orang cebok dengan air saja boleh. Orang cebok dengan tisu saja boleh dalam agama Islam. Dan Allah menjelaskan bahwa cebok menggunakan tisu ini tidak disyaratkan hanya ketika tidak ada air. Artinya meskipun air ada, jika seorang ingin cebok dengan tisu dalam agama Islam boleh sah, suci, boleh untuk sholat. Wudu dulu tadi. Air ya, dua air ya, ada demikian. Makanya sebagian kebiasaan orang cebok setelah buang hajat dengan tisu dalam agama Islam dibenarkan. Dalam agama Islam dibenarkan. Baik, boleh salah satu. Dan kata apa yang lebih afdol adalah kalau bisa menggabung keduanya. Ya, pakai tisu dia, pakai air juga ini. Itu lebih afdol kata apa. Baik. Nah, yang difokus kita di hadap 11 ini adalah ini. Ya, tentang istijmar, tentang cebok menggunakan selain air. Ada larangan. Satu, ya, tadi dilarang cebok menggunakan tulang belulang, nggak boleh. Atau cebok menggunakan ya kotoran hewan yang sudah kering. Itu meskipun itu kotoran tersebut sudah kering, sudah mirip kayak batu, tetap saja tidak boleh. Nah, seperti itu. Berdasarkan hadis di sini, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar wa an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin." Beliau bersabda, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari cebok menggunakan kurang dari 3 buah batu. Dan juga beliau telah melarang kita dari cebok menggunakan kotoran hewan yang sudah kering ataupun dengan tulang. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis tersebut adalah pertama, kalau mau istijmar, jadi cebok menggunakan batu atau tisu itu minimal 3. Minimal 3. Kurang dari 3 dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lebih dari 3 boleh. Nah, seperti itu. Baik, ya, ini. Kemudian ya dilarang tadi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk buang hajat dengan untuk cebok dengan kotoran hewan yang sudah kering ataupun dengan tulang belulang. Dalam hadis disebutkan, ya, dalam hadis lain dalam riwayat disebutkan mengapa kita dilarang untuk buang hajat ya dengan tulang belulang. Dalam riwayat lain yang sahih Nabi SAW mengabarkan bahwa tulang belulang itu adalah makanan saudara kita dari bangsa jin. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa tulang belulang itu adalah makanan saudara-saudara kita dari bangsa jin. Maka tidak boleh digunakan untuk cebok. Ulama dari kesimpulan, kalau makanan jin saja tidak boleh digunakan untuk cebok, apalagi makanan manusia, apalagi makanan kita. Orang cebok pakai roti, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jangan, itu terhormat ya, makanan terhormat, nggak boleh. Nah, ada demikian. Lalu disebutkan di sini ada riwayat lain bahwa Nabi SAW bersabda, "Man istajmara falyutir." Barang siapa yang hendak beristijmar, maka hendaklah dia menggunakan bilangan yang ganjil. Nah, seperti itu. Berarti kesimpulannya, untuk istijmar, cebok menggunakan batu ataupun tisu minimal berapa dari 3. Kurang dari 3 dilarang oleh Nabi SAW. Lebih dari 3 boleh, tapi ada anjuran ganjil. Ada anjuran ya, ganjil 5, 7 dan seterusnya. Nah, yang ke-12, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita selesai. Yaitu dianjurkan memasuki toilet atau tempat buang hajat dengan mendahulukan kaki kiri dan keluar darinya dengan mendahulukan kaki kanan. Ulama menjelaskan ya bahwasanya berhubung toilet itu atau tempat buang hajat itu adalah tempat banyak kotoran, najis
seterusnya, maka ini tempat jelek. Maka yang cocok dianjurkan adalah mendahulukan dengan kaki kiri ketika masuk, dan ketika keluar sebaliknya mendahulukan kaki kanan. Ya, disertai dengan membaca doa masuk toilet ataupun doa keluar toilet. Baik, ini sudah kita kenal ya. Doa memasuki toilet dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith." Kata Anas radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak memasuki toilet, beliau membaca doa tadi, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya dari al-khubuth, yaitu para syaitan dari jenis pria, wal khaba'ith, yaitu para syaitan dari jenis perempuan. Nah, seperti itu. Ya, sabda Nabi SAW ketika masuk ada anjuran untuk memohon perlindungan kepada Allah dari para syaitan. Dalam riwayat lain yang sahih pula dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sitru ma baina awrati bani Adam wal jin an idza dakhala al-khala'a an yaqula bismillah." Kata Nabi SAW, penghalang antara aurat anak Adam dengan para jin ketika memasuki toilet adalah mengucapkan bismillah. Ulama menjelaskan, seorang yang memasuki toilet dengan mengucapkan bismillah, maka auratnya terjaga dari pandangan jin. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesunahannya sebelum masuk toilet lengkapnya membaca bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, seperti itu. Adapun ketika keluar maka mendahulukan kaki kanan seraya lalu mengucapkan ucapan ghufranaka. Ketika keluar mendahulukan kaki kanan lalu membaca doa ghufranak, yang artinya ampunanmu ya Allah aku minta. Ampunanmu ya Allah aku minta. Ghufranak. Ulama menjelaskan luar biasa itu. Mengapa keluar toilet itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa keluar toilet itu disunahkan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa alasan. Di antaranya kata ulama adalah, dan ini alasan yang cukup bagus, yaitu disebabkan karena kurangnya kita di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa dimudahkannya untuk bisa buang hajat. Makanya karena kita kurang dalam bersyukur kepada Allah taala, kita mohon ampun. Itu bisa dimudahkan, dilancarkan buang hajat, itu nikmat besar. Kita saksikan beberapa keadaan sebagai orang itu yang sulit buang hajat dengan beragam modelnya. Maka ketika Allah Ta'ala mudahkan kita untuk lancar, bisa buang hajat, buang kecil, buang besar, itu nikmat besar yang wajib kita syukuri. Dan kenyataan kita, syukur kita masih kurang dari sepatutnya, dari seharusnya. Makanya setiap kali keluar dari toilet setelah buang hajat, kita dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas kekurangan kita tersebut. Nah, jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, yang terakhir yang ke-13. Ini santri saya di atas semua. Sama Pak Adi santri. Baik. Yang benar, dengerin ya, jangan tidur, yang di atas. Nah, yang ke-13. Ada yang ke-13 dan yang terakhir, yaitu mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan setelah buang hajat. Mencuci kedua tangan setelah buang hajat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu thumma istanja min thawbin thumma darraka yadahu bil ardi." Artinya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah buang hajat, kemudian beliau cebok istinja dari sebuah bejana kecil, kemudian beliau menggosokkan tangan beliau ke tanah. Nah, berkata lain, kemudian beliau mengusap tangan beliau di atas tanah. Nah, ulama menarik kesimpulan, inilah contoh Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah buang hajat, beliau mengajarkan untuk membersihkan dan mencuci tangan. Beliau gosokkan tangan. Dan beliau menjelaskan pada hari ini sudah bisa dicukupi dengan menggunakan sabun. Ya, sudah cukup bisa menggunakan sabun. Dan ya, kita tahu dari sisi kesehatan pun bahwasanya seseorang yang sehabis buang hajat, ya, dengan aktivitasnya, lalu dia tidak cuci tangan, tidak bersih diri setelah itu, ya, kemudian dia makan misalnya, maka itu bisa menimbulkan penyakit, ya, bisa menimbulkan penyakit ke dalam perutnya. Ada penyakit karena tidak bersih. Alhamdulillahirobbilalamin. Materinya selesai, Pak Sulaiman. Ya. Ada suatu tanya. Nomor 5, Ustaz. Maaf. Ini masih panas. Nomor 5 itu terkadang ya. Kita di dalam toilet saking sakitnya perut kita, sampai mulus-mulus sampai keluar keringat itu, kita nggak sadar sampai baca istighfar. Nggak sadar. Saking kuatnya gitu ya, sampai keluar keringat dingin, mungkin ya kita pernah ya. Dan tidak bisa, cuma mungkin ada itu sampai nggak sadar keluar istighfar, mohon ampun saking nggak kuat. Gimana? Tapi kan Mana terjadi? Sudah terjadi. Tapi yang nggak ada yang mengingatkan kita semua. Maka jawabnya terima kasih banyak. Ya, semoga Allah Taala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Maka jawabnya, ya, untuk sesuatu yang tidak sadar, untuk sesuatu yang tidak disadari, maka dimaafkan dalam agama kita. Ya, di luar kesengajaan. Dalam agama kita sesuatu yang di luar kesengajaan itu dimaafkan. Seperti itu, dimaafkan. Dan untuk kedepannya, ya, dilatih untuk menahan lisan, untuk tidak melafalkan nama-nama Allah tadi. Dalam hati boleh dikir, kuatkan tawakalnya, harapannya dan seterusnya, tapi tidak diungkapkan dengan lisan. Ya, seperti itu. Ada lagi, silakan. Silakan. Tadi bahwa Al-Quran itu kan nggak boleh ke dalam toilet. Kita sudah punya ada aplikasi di HP kan ya. Skala singkat itu. Sama nggak dengan kalau kita sih Al-Quran bisa ke dalam tas. Baik. Terima kasih banyak. Semoga Allah Taala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Maka jawabnya, beliau menjelaskan seperti Syekh Dr. Shalih Fauzan Hafizahullah. Beliau jelaskan bahwasanya, ya, mushaf Al-Quran, Al-Quran yang kita baca di gadget, ya, aplikasi dan semisalnya, beliau sebutkan itu tidak mengambil hukum mushaf, ya. Dengan bukti, ya, kadang kita buka WA, kadang kita buka YouTube, kadang kita buka aplikasi Al-Quran, artinya itu bukan mushaf ini, sehingga tidak mengambil hukum mushaf. Dan kalau kita boleh masuk ke membawa, ya, handphone kita yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Berangkat dari keterangan itu, karena yang ulama menjelaskan, ya, kalau baca Al-Qurannya dari gadget itu tidak mengapa dalam keadaan tidak berwudu. Ada larangan menyentuh mushaf dalam kondisi belum berwudu. Itu mushaf yang ini, yang buku, yang cetak, yang tulisan. Tapi mushaf yang gadget, yang aplikasi itu, ya tidak ada keharusan untuk wudu terlebih dahulu, karena dia tidak mengambil hukum mushaf. Ada demikian, Pak. Allah. Ada lagi? Dari jamaah Zoom katanya. Yang pertama, kalau misalnya naik gunung bersuci pakai daun, kemudian 3, kemudian yang kedua kalau buang air besar membawa HP atau buku, boleh atau tidak? Nah, betul. Maka jawabnya dengan daun sekarang, ya, buang hajatnya. Maka, ya, asal istijmar itu dengan batu. Maka ketika naik gunung dari misalnya, ya, kalau mau cebok itu istijmar, maka yang dicari batu terlebih dahulu, batu. Karena contoh Nabi SAW batu. Padahal kita tahu di zamannya Nabi SAW juga ada daun, tapi belum dia pakai daun, dia pakai batu. Seperti ini. Maka yang digunakan adalah batu. Cari batu yang halus, batu yang bersih untuk istijmar. Seperti itu. Yang pertama, ya. Kalau tadi yang kedua sudah dijawab dari sana. Yang ini nggak boleh kalau di dalamnya ada penyebutan nama Allah. Nah, kecuali ada aja. Ada sebelum diakhiri. Beres, cukup. Sampai sarapan nanti kita. Ayo, nanti saya akhiri, ya. Saya akhirkan, ya. Baik, demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga selamanya kita di dalam makmurkan masjid ini menjadi sebab Allah mudahkan semua urusan kita.
menjadi sebab Allah Taala berikan bimbingan kepada para pemimpin kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga sahabatnya kita dalam memakmurkan masjid, belajar dan beramal itu menjadi sebab Allah kumpulkan kita di surga firdausnya, dan kita harus senantiasa tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah senantiasa menjaga bangsa dan negeri kita dalam kebaikan.